Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, menampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, melakukan peninjauan arus balik Idul Fitri pada Selasa 25 April 2023. Peninjauan dimulai pada pagi hari dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan helikopter. Jalur tol Cikampek dan Cikarang menjadi lokasi tinjauan pertama. Terpantau jalur tol di kedua arah tersebut dalam kondisi lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan. Beranjak ke lokasi kedua, rombongan melanjutkan penerbangan menuju Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, rombongan meninjau alur keberangkatan calon penumpang menuju Pulau Jawa. Pelabuhan Panjang untuk sementara diperuntukkan bagi calon penumpang yang menggunakan kendaraan besar seperti truk pengangkut sembako dan keperluan lainnya. Saat meninjau di lokasi tersebut, Kepala BNPB dan Menko PMK sempat berbincang dengan para sopir truk yang sedang menunggu diberangkatkan menggunakan kapal feri. Selanjutnya, rombongan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pelabuhan ini digunakan oleh para pemudik yang menggunakan mobil pribadi maupun kendaraan umum. Kemudian rombongan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan menyapa para calon penumpang yang akan kembali ke Pulau Jawa. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa selama arus mudik tidak ada kejadian bencana dan kecelakaan besar yang menyebabkan korban jiwa. Tidak ada yang terhambat oleh bencana dan tidak terjadi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu perjalanan udara dan laut, sehingga tidak mengganggu arus mudik serta arus balik. Di akhir peninjauan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menghimbau kepada aparat serta masyarakat untuk selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu muncul kejadian tidak terduga. Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendi mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk mensukseskan jalannya mudik Lebaran 2023 ini. Sebagai informasi, sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023 hingga arus balik, BNPB menerjunkan tim pemantauan di beberapa wilayah, antara lain di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Tim BNPB bergabung dengan posko gabungan yang berada di wilayah tersebut guna melakukan pemantauan bencana alam maupun non-alam COVID-19. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menekankan kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas pada Hari Kesiapsiagaan Bencana Rabu 26 April 2023 lalu. Hari Kesiapsiagaan Bencana atau biasa disebut HKB ini menjadi peringatan yang ke-7 sejak mulai dilakukan pada tahun 2017 lalu. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun dalam upaya melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana dan juga sebagai upaya pengurangan risiko bencana di masa depan. Pada Hari Kesiapsiagaan Bencana ini, seluruh pegawai BNPB melakukan simulasi evakuasi gedung bertingkat di Geraha BNPB tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepala BNPB juga mengajak seluruh pihak, baik dari masyarakat, perangkat desa, dan segenap komponen pentahelix di berbagai wilayah administrasi untuk ikut melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB juga menyampaikan agar semua pihak harus paham bahwa edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kesiapsiagaan ini bukanlah pembelajaran sekali dalam hidup, melainkan upaya dan pembelajaran seumur hidup. Sehingga kegiatan seperti ini harus dilakukan di setiap tahunnya. Selain itu, peringatan HKB ini juga dapat kita manfaatkan untuk memperkuat silaturahmi lintas pihak, memperkuat jejaring komunikasi, serta meningkatkan semangat gotong royong masyarakat selama masih di suasana Lebaran. Tidak hanya di pusat, Hari Kesiapsiagaan Bencana yang dicanangkan pada tanggal 26 April juga diperingati di berbagai wilayah tanah air.
Momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana di wilayah Kebumen diperingati dengan menggelar simulasi di kantor Bapeda Kebumen. Giat yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Kebumen itu juga dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen Haryono Wahyudi. Seluruh peserta simulasi di lingkungan Pemkab Kebumen melakukan skenario tentang bagaimana upaya evakuasi mandiri dan meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi. Kabupaten Kebumen yang berada di wilayah selatan Pulau Jawa memang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi, sebagaimana menurut data Inaris BNPB. Kegiatan simulasi gempa bumi itu diawali dengan membunyikan sirine dan kentongan tepat pada pukul 10. Hal itu sekaligus menandai puncak peringatan HKB tahun 2023 serentak secara nasional. Sementara itu, BPBD Provinsi Jawa Timur juga turut berpartisipasi dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana di tengah pemantauan arus balik Lebaran. Sebanyak 120 pegawai BPBD Provinsi Jawa Timur melaksanakan simulasi evakuasi dengan skenario bencana gempa bumi. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor BPBD pada Rabu 26 April tepat pukul 10. Simulasi tersebut sekaligus menguji sirine yang terpasang pada bangunan kantor. Saat bunyi sirine menandai adanya gempa bumi, para pegawai yang sedang beraktivitas dalam kantor bergegas melakukan upaya kesiapsiagaan. Mereka berlindung di bawah meja yang kokoh, selanjutnya melakukan evakuasi mandiri ke titik kumpul di sekitar bangunan. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah dengan melakukan giat seperti membunyikan sirine dan simulasi evakuasi mandiri. Sebagai negara yang dikaruniai dengan keindahan alam membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia juga menyimpan potensi bencana yang beragam. Tanggal 26 April dipilih untuk mengingatkan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dengan melakukan latihan secara rutin dan simulasi evakuasi bencana secara mandiri, diharapkan masyarakat dapat membangun kesiapsiagaan, meminimalisir jatuhnya korban serta meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja. BNPB melalui Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan menggelar apel tim reaksi cepat logistik dan peralatan di Gudang Logistik Sentul pada Rabu 3 Mei 2023. Kegiatan apel ini bertujuan untuk memperkuat respon bencana khususnya logistik yang saat ini telah dibentuk tim reaksi cepat yang siap siaga diterjunkan ke lokasi bencana. Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB menyampaikan terdapat 4 tugas di lokasi kejadian bencana, mulai dari perencanaan kebutuhan logistik, pendamping logistik dan peralatan, koordinasi sumber daya di luar BNPB, dan dukungan pada pimpinan yang akan datang ke lokasi bencana. Seluruh personil diharapkan dapat belajar dan terus berlatih hingga nantinya akan mahir dalam penanganan bencana, khususnya pada lingkup logistik dan peralatan. Mengingat peran BNPB yang merupakan ujung tombak dalam penanggulangan bencana, serta menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang terdampak bencana. Apel ditutup dengan pemberian bekal materi penanganan darurat bencana dan praktik pendirian tenda. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Arsyad Iriansyah undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam tangguh.